Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya, kali ini Lintang Kemukus membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Perjalanan Horor di Hutan Pinus. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini berdasarkan kisah nyata pribadi saya sendiri yang saya alami kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, di suatu desa di daerah Kecamatan Doko di Kabupaten Blitar. Di salah satu desa itu saya bertempat tinggal, dan mungkin banyak orang yang sudah mengetahui tentang perkebunan bukan perkebunan ya, hutan pinus di daerah utaranya Kecamatan Wlingi, yaitu di daerah Gogoniti, hutan pinus Gogoniti. Dan hutan pinus ini berdampingan dengan salah satu perkebunan cengkeh yang cukup terkenal juga, yaitu perkebunan cengkeh di Desa Sidorjo ya. Dan di tempat saya tinggal itu sebelah utaranya perkebunan cengkeh dan hutan pinus tersebut. Dan waktu itu di hari Senin jam 7 malam ya, selepas Isya, nah itu ada suara kabar dari musola, dari pengeras suara itu, bahwa tetangga saya itu ada yang meninggal waktu itu. Dan seperti biasa warga kampung kompak berdatangan untuk membantu apa saja kesibukannya di tempat orang meninggal itu. Dan malam itu tuh saya datang bersama teman saya, dan kebetulan mendapatkan tugas untuk memberitahu saudaranya yang berada di desa lain, tepatnya di Desa Suru ya kalau nggak salah waktu itu, di Desa Suru. Dan mengharuskan saya dan teman saya itu untuk mendatangi rumah saudaranya yang meninggal itu dengan melewati hutan pinus yang berdampingan dengan perkebunan cengkeh itu. Dan di situ nggak ada rumah, nggak ada yang namanya perkebunan ya, nggak ada rumah, dan jaraknya itu kurang lebih ada 6 atau 7 km. Dan itu keadaan posisi malam ya, dan tidak berpikir macam-macam, saya dan teman saya bawa motor dan berangkat menuju ke rumah saudaranya yang meninggal yang di Desa Suru tersebut. Dan selama berangkat perjalanan itu nggak ada kisah-kisah yang menakutkan atau apa, tidak ada. Dan di perkebunan yang berdampingan dengan hutan pinus itu, jalannya itu ya memang jalan beraspal, dan jalannya ya lumayan lebar. Karena apa? Itu jalan poros ya, menuju ke Kota Wlingi ataupun ke kantor kecamatan dari desa saya. Dan jalannya itu berkelok-kelok banyak sekali, dan posisi malam, jadi keadaan sedikit gelap ya waktu itu, nggak bersinar, bulan itu nggak bersinar, dan keadaan gelap ya. Kami terus saja berjalan mengendarai motor itu menuju ke Desa
Suru, yaitu desa saudaranya yang meninggal. Kurang lebih seperempat jam perjalanan ya dari tempat kami tinggal ke rumah saudaranya yang meninggal itu, kurang lebih seperempat jam. Dan setelah sampai, kami mengetuk pintu, mengucap salam. Selepas itu ya dibukakan pintu, dipersilakan masuk. Lalu teman saya yang memberi kabar bahwa saudaranya itu meninggal, itu teman saya yang beri kabar kepada saudaranya. Setelah ya tidak begitu lama setelah usai menyampaikan, lalu kami pamit pulang. Dan di saat keluar dari rumah saudaranya itu, perasaan kami itu sudah tidak begitu nyaman ya, karena posisi sudah malam dan tidak ada sinar bulan. Kami harus melewati jalan yang panjang tanpa ada perumahan satupun di sana. Yang ada cuman semacam pos-pos itu buat pekerja kebun cengkeh ataupun buat pekerja penyadap pinus, itu untuk istirahat aja. Jadi kalau malam tidak ada orang di sana, dan cenderung jalan itu setiap malam itu sepi. Jarang banget kendaraan yang lewat di situ. Karena apa? Itu jalannya panjang dan nggak ada perumahan. Posisi di tengah hutan ya, di tengah perkebunan, dan kebanyakan orang memilih ke daerah Kesamben yang jalannya banyak perkampungan dan jalannya terang di sana. Kebanyakan lewat situ kalau mau keluar malam. Jadi yang kalau ke arah Blingi dari desa saya itu nggak ada yang berani lewat di situ. Jadi ya sepi, dan setiap lewat di situ itu siang ataupun malam itu selalu di pikiran itu teringat cerita tetangga-tetangga saya yang sudah tua-tua dulu bercerita kalau di hutan pinus itu, yang berdampingan dengan perkebunan cengkeh itu, jalannya itu kan berkelok-kelok kan. Nah, setiap tikungan jalan itu dulu katanya ada orang yang dikubur di situ. Di setiap tikungan itu pasti ada kuburannya. Dan kata orang tua dulu, di tikungan-tikungan itu yang dikubur adalah orang-orang di era setelah tahun 1965 ya. Katanya itu anggota PKI katanya waktu itu ya, yang dibunuh dikubur di situ. Selain itu katanya juga ada korban dari era Petrus ya. Era Petrus itu ada yang dikubur di situ. Jadi setiap tikungan jalan itu pasti ada kuburannya. Itu cerita dari tetangga saya yang sudah tua-tua. Dan selain itu ada kisah-kisah yang menakutkan ya. Di situ tuh sampai sekarang yang jelas nyata adalah satu kuburan yang warga sekitar biasa menyebutnya itu kuburan Pak Ali. Nah, kuburan Pak Ali di situ itu sering banget terjadi orang dijumpai hantu ya. Hantu cuman tangan sepotong segini, terus ada kepala saja, ada badan tanpa kepala, kayak gitu tuh sering menghantui para orang-orang yang sedang melewati tempat itu waktu malam hari. Itu sering terjadi. Jadi dalam perjalanan pulang itu pikiran saya dan teman saya itu berpikir ke situ juga. Jadi sedikit merasa takut, dan gimana, yang namanya sudah melaksanakan tugas harus disampaikan ya, jadi mau tidak mau kami bertekad untuk memberanikan diri berangkat balik, pulang ke tempat orang yang sedang berduka tadi. Dan pernah juga ada tetangga saya yang kebetulan tuh bekerja di Kota Blingi ya, sebagai sopir di toko bangunan, toko material.
Nah itu setiap pulang kerja itu pasti malam, melewati tempat itu tuh pasti malam. Ya biarpun awal-awal teman saya itu merasa takut bagaimana, tapi karena sudah terbiasa, dia dia biasa saja, tidak merasa takut. Tapi suatu ketika pernah juga ya, itu kan ada jembatan kecil kan, ada jembatan kecil itu, dan di samping jembatan itu kan ada semacam tembok ya, buat pagar di jembatan itu ya. Itu katanya teman saya yang balik kerja itu pernah ya dihantui sesosok pocong tuh tiduran di tembok pembatas jembatan itu, buat buat pembatas jembatan atau pagar jembatan itu. Dan kawan saya itu yang semula tidak merasa takut akhirnya ketakutan, mau lari tidak bisa, mau teriak tidak bisa, akhirnya teman saya itu pingsan di situ sampai pagi. Itu pernah juga kejadian seperti itu. Dan kembali lagi ke cerita saya pribadi, waktu pulang dari memberi kabar saudaranya yang meninggal itu, kami sudah memasuki di area pabrik ya, di area pabrik cengkeh, di area pabrik cengkeh Sidoarjo itu kami sudah mulai merasa takut karena selepas pabrik cengkeh itu sepanjang jalan adanya cuma pohon cengkeh dan samping kanannya itu pohon pinus, cuman itu aja, dan itu sepanjang 6 km. Di situ kami sudah merasa takut, saya dan teman saya. Kami berjalan terus berjalan sambil memberanikan diri ya, memperkuat pikiran supaya tidak merasa takut saja. Kami ngobrol lah. Setelah di tikungan pertama itu di sebelah utara kolam renang. Di situ kan ada kolam renang milik pabrik ya. Nah, di situ itu ada tikungan pertama. Lah setelah melewati tikungan pertama itu, kami berdua menjumpai sosok laki-laki tua yang berpakaian zaman dulu ya, pakaian hitam-hitam, pakai caping, dan sosok itu berjalan biasa, tapi diem saja. Saat kami mengklakson dengan klakson motor itu, orangnya tidak menengok, tidak menyambut ataupun menyapa apa, tidak. Orangnya tetap duduk berjalan. Kami tidak medulikan, kami pikir ya itu orang biasa aja yang baru balik dari mana gitu. Tapi setelah kira-kira 15 meter kami melewatinya, teman saya itu menoleh ke belakang, sosok yang dilewati tadi sudah tidak ada. Sedangkan itu jalan lebar, jalan aspal lebar, itu sudah tidak ada. Itu semakin berdebar-debar jantung kami itu, karena ya mulai timbul rasa takut yang di situ. Setelah itu perjalanan sudah hampir sampai perbatasan perkampungan ya. Nah itu waktu itu saya yang mengendarai motor itu melihat ke atas, melihat ke samping kiri atas. Nah di situ pucuk pohon pinus, di situ ada cahaya sebesar lampu tempel ya, cahaya api sebesar lampu tempel itu menyala, tapi makin lama makin membesar, dan itu di pucuk-pucuk pinus. Nah setelah itu saya memberitahu kawan saya yang saya bonceng di belakang, dan kawan saya itu melihat. Kawan saya langsung teriak histeris bilang kalau itu adalah kemamang ya. Kalau di tempat kami itu namanya kemamang, entah di tempat kawan-kawan apa namanya ya. Tapi itu sejenis jin ya, jenis jin yang menyerupai binatang ayam, dan itu menyala bara api kayak gitu. Dan itu berbahaya sekali, kalau di kampung saya itu terkenal berbahaya sekali. Kalau melihat kemamang itu sesegera mungkin untuk pergi jauh-jauh dari tempat itu. Saya saking takutnya, saya pacu motor itu dengan kencang, dan akhirnya setelah
kurang lebih 10 menit dari peristiwa yang mencekam itu, kami berdua sudah memasuki perkampungan dan sudah memasuki desa kami. Akhirnya kami kembali lagi ke tempat duka dan saya menceritakan kepada tetangga saya dan membenarkan bahwa di hutan pinus itu memang ada yang namanya sosok kemamang itu tadi. Dan ada yang membenarkan juga bahwa sosok yang kami temui, bapak-bapak tua yang berpakaian serba hitam tadi, yaitu hantu dari Pak Ali yang kuburannya masih ada sampai sekarang di tempat itu. Dan begitulah cerita-cerita yang kami rasakan, cerita horor yang kami alami. Dan mungkin teman-teman semuanya ada yang percaya atau tidak, itu bukan masalah bagi saya pribadi. Yang jelas kami merasakan sendiri dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa memberi hiburan ataupun memberi kesan-kesan tersendiri buat teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman Luntang Muka semuanya, demikian tadi cerita misteri, kisah horor yang saya alami sendiri, yang saya beri judul Perjalanan Horor di Hutan Pinus. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kebus channelnya Cerita Misteri. Nantikan kembali kisah-kisah menarik yang lainnya tetap di Lintang Kebus channel. Dan saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.